Selanjutnya visualisasi data, di mana kami membantu memvisualisasi agar data itu mudah dibaca oleh si pengguna. Selanjutnya konfigurasi tema. Nah, fitur ini memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi tema dalam Setiadi. Ini mempermudah Anda untuk menyesuaikan kebutuhan tema website Anda. Selanjutnya, untuk pelaporan, fitur pelaporan dan dashboard memungkinkan Anda untuk membuat laporan data Anda seperti daftar judul, daftar penulis, daftar dosen, dan banyak lagi. Selanjutnya, reCAPTCHA versi 2, di mana fitur ini berfungsi untuk melindungi Setiadi Anda dari spam atau hack ya, yang berusaha untuk masuk ke dalam sistem Anda secara terus-menerus, atau biasa itu lebih dikenal dengan DOS atau DOS. Selanjutnya, tampilannya responsif, di mana desain web lebih responsif memungkinkan Anda untuk menyesuaikan tampilan dengan resolusi layar yang digunakan pengunjung untuk mengakses website Setiadi. Nah, selanjutnya yang ketujuh, dukungan komunitas. Nah, di sini kelebihannya dari Setiadi, mungkin ketika ada aplikasi error atau apa, ini memungkinkan untuk mendapatkan dukungan dari berbagai sumber komunitas dari Setiadi. Itu tersebar di grup Telegram, di grup Facebook, dan lain-lainnya. Oke. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke minggu ke-5, sesi pertama, di mana memodifikasi aplikasi Setiadi versi 3 atau kodenya Malanai. Oke. Nah, untuk bahan dan software kemarin sudah saya infokan ke WA, mungkin sudah disiapkan seperti aplikasi Setiadinya, web server seperti SAMPP, Laragon atau Nginx, dan lain-lainnya yang sejenisnya, database, MySQL, PHP-MyAdmin, dan text editor, Notepad++ boleh, Visual Code Studio, Sublime, dan lain-lainnya. Oke. Dari teman-teman, udah disiapkan ini sebelumnya? Saya ada kendala sih, Kang. Boleh, di mana kendalanya? Apache, MariaDB sama PHP-nya, terus PHP-MyAdmin udah diinstal semua. Iya. Terus Setiadinya juga udah masuk ke directory server. Iya. Saya kan biasanya pakai Setiadi atau Things itu install apa-nya dulu, tapi kemarin kan ada kendala karena kita katanya mau belajar pakai Laravel, sementara di A-Panel itu Laravelnya masih versi yang lama, jadi akhirnya saya coba install web servernya secara manual gitu kan. Tapi ketika coba dipanggil si Setiadinya itu error 500 terus. Saya coba ganti ininya permissionnya jadi 755 juga nggak bisa, jadi 77 juga nggak bisa, terus ini nggak bisa aja. Terus akhirnya saya coba di Windows juga sama, ternyata gagal terus, nggak tahu kenapa. Tapi kalau itu pakai SAMPP atau Laragon? Pakai XAMPP. Pakai SAMPP. Berarti Setiadinya itu ada di komputer, di laptop kan, bukan di web, bukan di server kan? Bukan. Seharusnya sih bisa. Ada install aplikasi lain nggak seperti Laragon? Jadi awalnya saya coba pakai Laragon, itu nggak berhasil. Saya lupa gagalnya itu kenapa. Terus akhirnya coba SAMPP aja gitu kan. Laragonnya saya uninstall dulu. Ya. Laragon sudah di-uninstall, saya install SAMPP, terus biasa kan masukin file Setiadinya ke htdocs, terus dan upload update SQL-nya juga lewat PHP-MyAdmin, terus config DB-nya juga udah diubah dari mulai database name, kemudian password, kemudian user database-nya juga udah
masih nggak bisa dipanggil juga gitu, belum tahu kenapa. Tapi sebenarnya di sebelum-sebelumnya tuh berhasil gitu. Berhasil. Pernah berhasil beberapa kali gitu. Baru sekarang aja gagal terus, nggak tahu kenapa, saya belum nemu juga solusinya. Ini pakai aplikasinya setia di yang mana ya? Iya, Walame yang baru. Oh, errornya apa? Nah, 500. kalau yang di Windows saya lupa. Tapi kalau yang di Linux itu error 500. Kalau 500 biasanya itu permission ya. Kalau pakai Apache di web server itu harus diubah di apache.conf-nya. Jadi kayak harus dibuat allow read alt atau itu bisa juga di hati aksesnya. Biasanya kalau 500 itu di hati akses dan di Apache config-nya. Oh, oke. Kalau di Coba cari Windows tahu. saya belum lihat nih, makanya saya belum tahu apa permasalahannya. Jadi Oke. saya coba cari apa problem solvingnya di .htaccess sama Iya. di apa lagi tadi Mas? Problem solving apa? Di Apache config. Apache config. Oke, siap. Iya. Itu yang di kalau nggak salah allow read all-nya tuh harus diubah ke all. Bisa itu kan non, bawaannya non. Allow read non. Jadi diubah ke all. Yang di Apache config. Iya. Oke, oke. Ini saya kirim modulnya ya. Sebentar. Uh, itu udah saya share tuh ke grup magang. Ada modul custom itu yang kita pelajari hari ini dan PPT-nya, dan ada MST fakultas.sql itu untuk pembelajarannya. Mungkin bisa dilihat atau di-download. Yang lain udah terinstall semua aplikasi Setiadi ya? Kak Jerry, aku Iya, boleh boleh. tanya nggak? Kan Boleh udah, tanyain. alhamdulillah kan udah berhasil tuh nge-install Setiadi yang Walane pakai web Iya, server Laragon. Nah, tapi iya. di atasnya tuh kayak ada tulisan kayak gini nih, ntar Novi kirim ke grup ya, Kang? Boleh. Nah, Kak Jerry ada kayak gitu-gitunya itu kenapa sih? Itu ada permasalahan di paket functionnya. Itu mungkin nanti kita bisa ubah. Itu biasa tuh di Windows. Nanti ada problem solve-nya itu di grup Telegram, lupa saya cara ini ya. Kalau nggak salah itu diganti file yang berada di file yang berada di link lainnya dengan versi yang terbaru mungkin.
Itu salahnya di GitHub-nya nggak terupdate ya. Salah di GitHub-nya Setiadi itu nggak terupdate, makanya kejadiannya seperti itu. Nggak jadi masalah biasanya ke depan. Oh, berarti kalau misalnya aku ngelakuin sebuah kegiatan di Setiadi itu maksudnya nggak ada ngaruhnya kan ya, Kang? Nggak ada. Oke deh. Baik, terima kasih. Itu kesalahannya itu ada di GitHub-nya Setiadi, jadi sudah diupdate tapi nggak mau terupdate file yang terbaru, makanya jadinya seperti itu di get text-nya. Oke. Nah, yang lain gimana? Apa ada masalah? Semalam nyoba bisa sih, Mas. Bisa ya? Oke, langsung aja ya. Berarti di sini saya akan sedikit menjelaskan struktur dari aplikasi Setiadi itu sendiri ya. Mungkin bisa dilihat jelas foldernya. Kecil sih, Kang. Agak kecil sih. Agak kecil, gimana cara besarinnya? Oke. Nah, mungkin teman-teman bisa buka file aplikasi Setiadinya ya. Di sini ada beberapa folder dan beberapa file. Nah, struktur dari Setiadi itu sendiri terdiri dari admin, dbconfig, doc, dokumen, file, image, js, lib, folder M, repository, reservoir, sample, symbio, template, dan lain-lainnya seperti index dan sysconfig. Nah, di bagian folder ini, folder yang untuk memodifikasi dalam dari aplikasi Setiadi itu sendiri. Contohnya seperti ini, seperti kita sudah masuk ke admin. Nah, semua ini kita kalau ingin memodifikasinya itu ada di folder admin. Selanjutnya, dalam folder admin itu ada admin template, ini untuk mengubah template, default atau settingan admin, modul. Nah, di modul ini untuk memodifikasi yang seperti yang bisa kita lihat, di sini ada modul etd atau dalamnya bibliografi. Ini ada membership, master file, system, reporting, dan lain-lainnya. Itu dimodifikasinya di folder ini. Di folder biografi, sirkulasi, itu strukturnya ya. Selanjutnya, di folder dbconfig ini untuk men-setting database dan config-config lainnya di dbconfig. Selanjutnya folder dokumen ini untuk recaptcha, itu nggak terlalu dipakai ya folder dokumen. Sama juga folder dokumen ini nggak terlalu terpakai. Dan folder file, di mana di sini tempat penyimpanan seperti kartu anggota, pelaporan, itu berada di sini. Selanjutnya image, folder image di sini tempat penyimpanan image. Contohnya kalau kita cover itu berada di image. Mungkin nanti bisa dilihat satu persatu. Selanjutnya JS, folder JS, di mana folder ini tempat penyimpanan paket library JavaScript-nya ya dari Setiadi. Selanjutnya folder lib, di mana ini paket-paket library dari Setiadinya itu seperti ada konten, PHP mailer untuk mengirim email, plugin email, PHP barcode untuk plugin barcode dan lain-lainnya. Di sini di folder lib, yaitu paket library dari Setiadi. Selanjutnya folder M ini nggak terlalu dipakai,
Nah, folder repository. Folder repository ini tempat penyimpanan PDF yang telah diupload di Setiadi. Selanjutnya, folder server ini untuk API. Folder sampel nggak terlalu dipakai. Nah, ini folder Symbio 2, di mana di sini untuk function-function dari Setiadi itu tersimpan di sini, seperti function untuk mengkoneksikan database, function untuk file, function untuk GUI atau form, itu berada di sini. Selanjutnya, nah, folder template, di mana folder ini tempat penyimpanan template dari aplikasi Setiadi itu sendiri. Seperti untuk memodifikasi Setiadi itu sendiri, itu berada di halaman template untuk tampilan depannya ya. Nah, yang lainnya itu default seperti index.php, csconfig dan lain-lainnya. Ada icon dan lain-lain. Nah, mungkin sebelum masuk ada pertanyaan untuk struktur dari aplikasi Setiadi itu sendiri. Oke, kalau tidak ada, kita langsung masuk nih ke cara memodifikasi aplikasi Setiadi. Nah, hal yang pertama, kalian di sini saya ingin mencontohkan cara menambahkan fakultas di aplikasi Setiadi itu sendiri. Yang sebelumnya aplikasi Setiadi itu sendiri tidak mensupport fakultas atau prodi. Nah, cara memodifikasinya atau menambahkan fakultas di aplikasi Setiadi, yang pertama, kalian buka folder admin, boleh baca di modul ya. Modulnya sudah tersedia, ini sudah saya kirim. Nah, cara untuk menambahkan modul fakultas di modul master file seperti ini. Master file fakultas. Caranya itu kalian pergi ke folder admin ya. Folder admin yang tadi. Folder admin, lalu klik modul pilih master file. Lalu kalian buat folder dengan nama fakultas.php. Buat nama fakultas.php. Nah, sebelum masuk, setelah membuat file fakultas.php, kalian ke file submenu.php seperti ini, submenu.php. Kalau ada pertanyaan mohon dipotong aja, nggak apa-apa ya. Kalau ada yang ketinggalan dibilang. Selanjutnya, copy salah satu menu di sini dan dibuatkan di sini, ganti dengan
dengan nama yang kalian telah buat tadi, yaitu fakultas.php. Di sini ya untuk keterangannya fakultas. Yang lainnya buat juga nih GMD ganti dengan fakultas. Ini submenu ini untuk menambahkan menu atau sidebar ya, untuk menampilkan menu fakultas. Seperti ini. Nah, setelah itu disimpan, maka kalian reload, maka akan muncul menu fakultas di sini. Ketika diklik, itu tampilannya bakalan error. Fakultas. Nah, selanjutnya, kalian buka salah satu, contohnya boleh kalian buka file index.php ya. Boleh kalian buka file index.php, kalian copy semuanya, Ctrl C, lalu kalian pastekan di fakultas.php. Setelah di copy nanti tampilannya bakalan seperti ini. Nah, ini belum tersedia ya fakultasnya. Nah, selanjutnya kalian buka php-admin localhost, kalau pakai Laragon ya, 1 sampai php-admin, masukin folder, masukin username, kalian pilih database yang kalian buat di Setiadi ya. Contohnya tadi saya buat database Setiadi, DB Setiadi. Kalian import MST fakultas yang telah saya kirim melalui WA tadi. Caranya buka database Setiadi, import, browse, lalu pilih file MST fakultas yang saya kirim ke tadi. Browse, lalu pilih MST fakultas yang di WA tadi ya. MST fakultas, open, lalu go. Nah, otomatis nanti setelah diimport tampilannya fakultasnya seperti ini. Fakultas yang berisi field tabelnya fakultas ID, fakultas code, fakultas name, input date, dan last update. Oke, ada yang pertanyaan atau ada yang ketinggalan? Kang, izin bertanya, Boleh. yang pembuatan database-nya itu Kang, kita buat yang database baru atau ditambahkan saja di database yang udah dibuat untuk Setiadinya? Ditambahkan di database Setiadinya. Oh iya Kang.
Ya, tinggal di import aja ya, tinggal di import, cari file MSD fakultas. Oke, jika udah, balik lagi ke halaman tadi di fakultas.php. Kita mau merubah nama daftar GMD menjadi daftar fakultas, tombol GMD baru, kita buat tambah fakultas baru. Nah, oke. Selanjutnya buka file fakultas.php. Nah, di sini kita mulai coding ya. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan ada beberapa file mungkin yang kalian belum pahami, seperti itu untuk required sysconfig, ini untuk mengambil sysconfig.php agar semuanya itu terbaca, seperti require admin dan lain-lainnya. Ini ada beberapa require seperti require admin, require symbio GUI, table, symbio table, dan lain-lainnya. Ada juga symbio date. Nah, ini untuk can read atau master file. Itu R yang berarti read, W atau write. Jadi file PHP ini boleh dibuka oleh dengan session sebagai master file. Sedangkan untuk sirkulasi itu tidak bisa masuk karena di sini masih master file. Oke. Nah, ini ada beberapa script PHP. Di sini ada save data untuk menyimpan data itu dari pembukaan if sampai di sini. Selanjutnya itu untuk update dan lain-lainnya. Oke. Selanjutnya kita mau mengubah dulu tampilan ini ya, seperti format isi dokumen, daftar game dan lain-lainnya. Caranya buka file.php, kalian masuk ke baris 128 sampai 144 ya. Nah, di sini kalian buat di sini di H2-nya ya. Daftar fakultas. Oke. Ini untuk tampilan di sini ya. Nah, kita refresh. Nah, dia langsung berubah menjadi daftar fakultas di sini ya. Selanjutnya kita mau merubah daftar GMD dan GMD baru. Buka file lagi, file fakultas.php. Nah, di sini harus kita ubah. Kita geser ke samping. Nah, di GMD list nih kita ubah daftar fakultas. Di bawahnya add new GMD kita ubah tambah fakultas. Nah, dan jangan lupa, ini kan tadi kita copy melalui index.php. Di sini kita ubah juga fakultas.php. Namanya sesuai dengan yang kalian ubah atau yang kalian buat. Fakultas.php dan master file index fakultas.php. Nah, artinya ini tujuan ketika diklik itu ke halaman master file dan ke file fakultas.php. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, di sini langsung berubah daftar fakultas dan tambah fakultas. Oke, nah selanjutnya
kita mau membuat tambah fakultas. Caranya, masuk lagi ke fakultas.php. Masuk fakultas.php, kalian masuk ke halaman 177 ya, ke form elemen. Di sini ya, di form add text file itu kita ubah. Contohnya karena tadi di folder fakultas atau di database fakultas itu ada 3 ya, ada 5, fakultas ID, fakultas code, fakultas name, input date, dan last update. Ini kita harus ingat, fakultas ID, fakultas code, dan fakultas name. Yang kita pakai itu cuma 2. Sedangkan fakultas ID itu dia otomatis berurutan atau auto increment. Berarti kita ingat itu adalah fakultas code dan fakultas name. Lalu di sini ya ada 2 juga, GMD code dengan GMD name. GMD code ini kita ubah menjadi fakultas code. Di sini juga kita ubah untuk penamaan di sini ya, kode fakultas. Biasanya itu fakultas itu memiliki beberapa kode. Sedangkan selanjutnya itu regd atau database-nya itu fakultas code. Itu harus sama yang di database ya. Fakultas code itu harus sama di tampilan di sini ya, fakultas code-nya. Oke. Selanjutnya itu di bawahnya juga kita ubah fakultas name. Di sini ya untuk penamaannya kita buat nama fakultas. Di regd-nya sama, kita harus menyamakan dengan database yaitu fakultas name. Oke. Selanjutnya ini untuk form mengedit. Ada artinya you are going to edit GMD data, itu kita ubah aja menjadi fakultas data. Itu untuk penamaan aja ya. Selanjutnya itu di sini kita juga buat menjadi fakultas name. Di sini ya last update sama, tidak usah diubah. Oke. Kita save, lalu kita lihat lagi dalamnya. Cara lihatnya itu ditambah fakultas. Nah, seperti ini. Ya otomatis berubah menjadi kode fakultas dan nama fakultasnya. Oke, ini kita simpan. Ini error sih. Contohnya fakultas kodenya 079. Kita buat MIPA. Ini kita simpan, itu masih error. Karena kita belum mendefinisikan atau memvariabelkan penamaan form ini. Caranya, buka lagi fakultas.php, kita masuk ke ini, save data di di halaman 55, masih di fakultas.php, di halaman 55. Di sini kita ubah juga variabelnya itu menjadi fakultas code. Di sini ya kita ubah menjadi fakultas code. Ini harus sama dengan yang di form tadi ya. Apa yang kita buat di sini itu harus sama di post, sama yang di sini juga. Kalau berbeda itu datanya nggak akan masuk ke database. Oke. Selanjutnya juga sama, kita buat juga di sini fakultas name. Lalu di sini juga kita buat fakultas name. Oke. Ini untuk mendefinisikan atau menangkap nilai form tadi menjadi suatu nilai variabel. Menjadi variabel fakultas code. Nah, di sini ada keterangan if jika empty GMD code itu kan sudah kita ubah menjadi fakultas code. Berarti di sini juga kita harus ubah
menjadi fakultas code. Dan GMD name ini juga kita ubah tadi menjadi fakultas name. Kita ubah lagi fakultas name. Nah, berarti keterangannya di sini, jika form fakultas code kosong atau fakultas name-nya kosong, itu error, berarti data tidak disimpan. Dengan keterangan GMD code and name itu tidak boleh kosong. Nah, di sini pemberitahuannya kita ubah juga menjadi kode fakultas dan nama fakultas tidak boleh kosong. Nah, boleh juga menjadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga boleh. Karena ini cuma pemberitahuan. Oke. Nah, ketika ini dirasa tidak kosong, else, maka akan keluar statement else data GMD code ini database ya, dan di-convert menjadi array. Di sini kita harus menyamakan juga di database. Tadi di database itu ada fakultas ID, fakultas code, dan fakultas name. Penamanya itu harus sama. Kita ubah buat di sini fakultas code yang berisi variabel fakultas code yang di atas. Dan kita copy aja atau kita buat ulang. Sama di sini juga fakultas name. DBS menampung fakultas name. Nah, ini input date last update ini kan sama, itu tidak perlu diubah. Nah, biarkan aja seperti ini dengan keterangan date, year, month, date, yang berarti isiannya itu tanggal sekarang. Oke, ini ada lalu pemanggilan SQL op atau koneksi ke database ya. Ini tidak perlu diubah. Ini pemberitahuannya JS alert. Ini kita ubah juga boleh menjadi fakultas. Data fakultas berhasil diupdate. Berhasil diupdate. Nah, sama juga keterangan di sini. Data fakultas gagal diupdate. Nah, jadi di sini ada untuk form update-nya ya. Di sini juga kita ubah nih update-nya menjadi MST fakultas. Karena tadi kita buat tabel itu MST fakultas, bukan MST GMD. Selanjutnya data, ini data yang di sini menampung beberapa array seperti array fakultas code, fakultas name, input dan class update. Itu ditampung oleh sebuah yang namanya data. Nah, data itu untuk mengupdate sebuah perintah SQL, yaitu SQL update dengan tabel MST fakultas, datanya data, dan di sini kita ubah menjadi fakultas ID. Nah, oke. Nah, ini sudah, ini untuk update. Nah, di sini untuk memasukkan datanya, SQL insert. Nah, di sini kita ubah juga menjadi MST fakultas oleh data. Ini pemberitahuannya kita ubah fakultas baru berhasil ditambahkan. Berhasil ditambahkan. Di sini juga kita ubah pemberitahuannya. Fakultas baru gagal ditambahkan. Oke. Nah, setelah itu kita simpan, coba kita tes bisa tersimpan atau tidak. Klik fakultas.php tambah fakultas. Di sini kita buat misalkan 95 kodenya. Itu MIPA. Kita simpan. Ada keterangan fakultas berhasil ditambahkan. Berarti fakultas itu telah berhasil ditambahkan. Kita lihat di database sudah bertambah atau belum. Nah, di sini sudah bertambah datanya. Jadi ID 95 fakultas inputnya di
hari ini. Oke, ada pertanyaan itu baru tentang read baru tentang insert fakultas di aplikasi Setiadi. Oke, ada error atau pertanyaan masalah fakultas? Boleh ditanyakan. Mungkin nanti bisa dibaca di panduan atau modul ya. Ini sudah jelas caranya. Ada yang ketinggalan? Gimana, susah atau enggak tentang programming? Novi gimana? Iya Kang, kan aku pakai web servernya Laragon ya Kang ya. Nah, aku kan baru pertama kali pakai Laragon nih, terus belum paham banget gitu. Dia tuh PHP adminnya kan beda gitu ya. Sama, saya pakai Oh Laragon juga. sama. Dia manggilnya gimana deh Kang? Tetap aja localhost gitu, selain Iya, tetap. PHP admin. Iya, tetap. Coba deh aku coba. Oke. Ya, tetap localhost ini. Oke. Oke, itu baru untuk menambahkan fakultas ya. Nah, untuk list fakultasnya itu, ini kan masih tentang GMD nih. Ini harus kita ubah, harus tampilan menjadi fakultas. Caranya, kalian buka lagi fakultas.php. Masuk ke baris ini ya, baris 190 tentang table spec untuk list fakultas, untuk menampilkan list fakultas. Di baris 191 di sini kita akan mengubah tabel atau menampilkan data fakultas yang kita buat tadi di database. Caranya, kalian MSD fakultas itu ganti dengan MSD fakultas. MSD GMB tadi ubah menjadi MSD fakultas sesuai dengan database. Ini S boleh, ini atau inisial boleh kita buat var atau F aja, itu bisa, yaitu untuk mempersingkatkan. Karena tidak mungkin kita buat di sini kayak di sini kan G tadi. Kalau nggak kita inisialkan, di sini kita nggak mungkin kita buat MSD fakultas, terlalu panjang. Jadi PHP itu sendiri atau SQL bisa menginisialisasikan data. Contohnya kita ubah menjadi F aja. Di sini kita buat menjadi F juga inisial, yaitu di sini juga kita buat menjadi fakultas code. Di sini juga kita ubah F menjadi fakultas ID. Untuk penamaan dari tabel header ya, di sini kita buat menjadi kode fakultas untuk penamaan tabelnya ya. Yang ini isinya, yang ini untuk penamaan tabelnya. Di sini juga kita ubah F menjadi fakultas name. Di sini juga kita ubah menjadi nama fakultas.
Nah, di sini ya kita juga ubah menjadi F, menjadi last update. Last update yaitu tanggal terakhir diperbaharui. Nah, di sini juga kita ubah di sini sama menjadi F. Di sini juga kita ubah menjadi fakultas code. Di sini ya kita ubah juga menjadi kode fakultas. Di bawahnya juga sama, kita ubah menjadi fakultas name. Fakultas name kita buat di sini menjadi namanya menjadi nama fakultas. Di sini kita buat menjadi F atau last update. Nah, di sininya ASC ini atau ascending yang berarti urutan melalui nama terbesar terkecil atau huruf abjad ya. Sini kita buat fakultas name, berarti ascending ini untuk mengurutkan nama yang paling abjad, yang paling terbesar ke yang terkecil ya. Fakultas name dari ascending. Ya. Nah, selanjutnya ini ada keterangan this share and insert, yaitu untuk kolom pencarian. Di sini kita juga ubah menjadi F, kita ikuti juga menjadi inisial F. Kita ubah menjadi fakultas name. Di sini juga kita menjadi F, kita buat di sini fakultas code. Oke, kita cek sini ada nggak yang GMD, sudah tidak ada. Kita simpan, kita refresh. Masuk ke menu parser file fakultas. Nah, telah muncul tadi, setelah sesuai dengan database ada 2 data. Nah, ini untuk menampilkan data di halaman modul master file. Oke. Nah, untuk mengeditnya, ini sudah bisa diedit ya, karena tadi waktu pengisian insert itu kita juga mengedit. Cara editnya, sunting. Satu, ini ada keterangan error 179. Kita cek hari 179. Oh, tidak ada error. Coba sebentar. Karena di sini ya belum kita ubah untuk menampilkan data. Nah, di sini di record formnya untuk edit ya. Baris ke 152. Baris 152 kita ubah menjadi di sini ya. Menjadi fakultas MST fakultas sesuai dengan tabel di database. Where GMD fakultas ID, karena di sini terangannya ketika kita sunting dia terbaca ID dari kode fakultas. Bisa dilihat di bawah sini ya. Bisa lihat Bu, di bawah sini ada keterangan waktu kita pilih edit di sini. Nah, ada keterangannya localhost, app, steady, admin, modul, master file, fakultas ID, item ID-nya 2. Yang ini 1, yang ini 2. Detail true ajak load 1. Maka ID-nya itu 2. Berarti di sini kita buat fakultas ID, item GID ya. Nah, ini tidak usah diubah. Di sini juga boleh diubah menjadi fakultas name. Fakultas name. Oke, kita simpan. Kita refresh lagi, kita edit. Sudah tidak ada lagi error. Nah, kita ubah di sini. Fakultasnya matematika dan ilmu pengetahuan alam. Nah, kita simpan. Data fakultas berhasil diupdate. Nah, langsung dia berubah menjadi matematika dan ilmu pengetahuan alam. Itu untuk edit data di database. Edit data di aplikasi Setiadi. Insert udah. Kita kan modulnya create, read, update, dan delete. Create untuk menambahkan udah, update sudah, read sudah. Berarti tinggal menghapus. Coba kita tes menghapus. Ini belum bisa terhapus. Ada keterangannya berhasil, tapi datanya tidak bisa dihapus. Data berhasil dihapus. Cara menghapusnya,
pilih masuk ke menu fakultas tadi, cari keterangan data delete proses atau di baris 98. Di sini karena tidak bisa diubah karena di sini masih MST GMD, kita ubah menjadi MST fakultas. Di sini ya kita ubah juga menjadi fakultas ID. Kita simpan. Kita tes lagi untuk menghapusnya. Hapus. Nah, data langsung terhapus. Oke. Untuk delete, untuk menghapus sudah, untuk update sudah, untuk create data sudah, untuk read atau melihat sudah. Berarti modul CRUD di modul ini sudah terbuat semua ya. Tambah fakultas, kita buat sini contoh 03 fakultas hukum. Oke, nah, oke. Ada pertanyaan tentang masalah CRUD di master file untuk menambahkan fakultas? Rajin boleh ditanya. Oke, tidak ada pertanyaannya. Mas Jerry, maaf mau nanya. Suaranya Boleh. maaf kecil ya karena hujan gede banget. Ini saya rada telat ya. Tadi lihat yang step menambahkan source code yang di MySQL itu berarti di dalam database-nya etd-nya kita yang di phpMyAdmin ya? Iya, di database-nya Setiadi masih. Tinggal diimport aja. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke cara menambahkan fakultas di penambahan add new etd. Yang seperti yang di sini ya, ini contohnya kayak fakultas ini fakultas hukum. Kan sebelumnya belum ada tuh
Maka di sini kita ubahnya ya, atau cara modifikasinya. Yang pertama itu caranya kalian buka folder PHP, folder database-nya, masuk ke database Setiadi-nya yang telah dibuat tadi, masuk ke menu Biblio, ke tabel Biblio. Nah, setelah ditambahkan, masuk ke struktur. Masuk ke struktur. Di sini kita akan menambahkan field fakultas ID. Field fakultas ID ya. Cara menambahkannya, yang pertama buka struktur, lalu di sini di paling bawah ada keterangan add. Lalu kita pilih kolomnya 1. Di sini after atau setelah, kita buat nanti setelah student ID. Boleh di mana aja. Boleh di collection, boleh di code ministry. Silakan ditambahkan supaya ingat aja kalian lakukan setelah student ID ya. Nah, langsung go. Ketika go, di sini ada keterangannya. Buat keterangannya itu fakultas ID INT dengan tipenya INT atau integer. Kalian buat di sini 11 jumlah atau panjang dari kolom tersebut, 11 saja. Lalu save. Ketika save, maka tampilannya akan muncul seperti ini, fakultas.id. Nah, di situ kita untuk mengkoneksikan antara tabel Biblio ke tabel fakultas ini dengan cara menyimpan unique ID. Ya. Oke, kalau nggak ada ini nggak akan bisa terhubung ke MSD fakultas. Jadi kita harus menamakan atau membuat fakultas ID untuk menghubungkan antara tabel Biblio ke tabel fakultas. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat nih, untuk kita mengedit, kita lihat dulu, buka menu ETD tadi, kita lihat di sini. Add new ETD itu berada di mana? Lihat di pojok kiri ada keterangannya, localhost /Setiadi /admin /modul /bibliografi /index.php. Nah, kita buka nih di foldernya, di folder tadi, berarti di folder Setiadi, admin, modul, bibliografi, index.php, kita buka. Nah, bibliografi, index.php. Oke. Nah, caranya itu, cara menambahkan kolomnya, yang pertama kita harus membuat select option form select di halaman ini ya. Itu berada di bawahnya author. Berarti ada di baris di sini. Ada di baris 732 ya, di 725 di autornya. Kan autor. Berarti di bawah autor kita ubah. Kita copy aja nih. Ini. Oh, ini untuk mengedit. Sorry. Berarti untuk insertnya itu ada di
ada di insert fakultas. Nah, sebelum menginsertkan, kita harus mendefinisikan fakultas kode optionnya. Caranya, sebelum menginsert, kita harus men-select query option fakultas. Masih di index.php itu, kalian buka halaman atau baris 639 ya. 309. Ini contoh ini nggak ada. Di baris kode ministry, kalian copy aja yang punya di atas. Copy ini, kita copy ke bawah. Nah, sini kita buat. Kita ganti aja di sini. Jadi fakultas. Ini komen ya. Arti //2 ini komen. Di sini ya, kita buat menjadi fakultas. Ya. Select fakultas. Di sini kita buat juga menjadi fakultas ID dan fakultas name sesuai dengan di database. From dari tabel MST fakultas. Oke. Nah, seperti itu. Ini berarti select fakultas untuk menampilkan fakultas ID dan fakultas name ya. Selanjutnya di sini kita ubah juga menjadi fakultas. Ya. Di sini tetap array. Di sini juga kita ubah di kode ministry ini juga kita ubah menjadi fakultas. Di sini juga menjadi fakultas. Nah, kita ubah semua menjadi fakultas. Di sini ya juga menjadi fakultas. Nah, di sini lihat berarti while. Berarti fakultas option dalam bentuk array ditampung menjadi array 0. Ingat, ini 0, ini 1. Kalau ada selanjutnya berarti 2. Ini berarti 1 sama 0 sama 1. Karena barisnya cuma 0 sama 1. Di sini fakultas 1 yang menampung fakultas name. Fakultas di array 0 berarti menampung fakultas ID. Ya, oke, kita save. Nah, selanjutnya kita ke baris yang tadi. Ke baris ke baris 923 ya. Nah, di sini ada setia default create red select now add. Pilih di sini fakultas fakultas A dengan name select-nya menjadi fakultas code. Di sini kita buat menjadi fakultas code option. Nah, nanti tampilannya bakalan seperti ini. Jika telah berhasil, tampilannya seperti ini fakultas. Nah, tadi untuk mengedit, untuk insert ya terangannya, untuk mengedit sama ke halaman 700. Nah, 700 untuk edit fakultas, ubah sama juga menjadi select fakultas name. Ini juga ubah menjadi fakultas code. Fakultas option. Fakultas option ini diambil tadi yang telah kita buat tadi. Oke. Setelah itu disimpan. Add new jadi contoh nih kita simpan. Next. Contoh. Sini kita pilih fakultas hukum. Langsung kita simpan. Oke. Contoh magang. Fakultas teknik. Oke, kita simpan. Nah, di sini langsung tersimpan fakultas teknik. Berarti data berhasil disimpan. Oke.
Setelah dibuat ini, selanjutnya balik ke paling atas di baris untuk menyimpan fakultas ID ya tadi ya. Nah, di baris ini, di baris 140 sampai 146. Kalian copy aja yang punya kode ministry, ubah seperti yang di bawah sini. Ini ya, ubah menjadi fakultas is numeric post sesuai dengan yang tadi. Berarti fakultas code. Sesuai nggak fakultas code-nya? Sesuai ya, harus sesuai dengan yang di sini, yang di tadi. Lalu jadi fakultas code harus sambung, harus sesuai ya. Kalau enggak data tidak bisa ditampung. Is nomor di fakultas code menjadi juga fakultas code. Yang berarti jika name-nya fakultas code tidak numerik dan tidak boleh kosong, maka dia akan ke bawah sini. Di sini kita ubah juga menjadi MST fakultas. Di sini juga kita buat menjadi fakultas name. Di sini juga kita buat menjadi fakultas code. Sininya data nih ditampung menjadi array, kita buat menjadi fakultas ID karena dia menampung ID. Di sini juga yang di biblio tadi sesuai dengan penamaan yang ada di tabel biblio. Karena saya tadi buat fakultas ID, maka di sini saya juga buat di sini fakultas ID. Sama seperti ini juga kita buat fakultas code. Fakultas code harus sama, titik kecilnya harus sama ya, sesuai dengan penamaan form tadi. Fakultas code. Oke, kita simpan. Lalu setelah semua sudah, dicek lagi di halaman di baris 600. Di sini ada keterangan untuk mengedit. Kita harus menamakan folder itu atau file yang tadi untuk menggabungkan antara tabel biblio dan tabel fakultas. Di sini di baris 600 ini harus ditambahkan fakultas name, fakultas name yang pertama. Lalu di bawah sini ini kan tidak ada sebelumnya, kalian di copy aja, copy lalu ubah menjadi left join tabel MST fakultas S atau inisial fakultas on B yang berarti inisial biblio fakultas ID sama dengan fakultas dan fakultas ID, yaitu untuk menggabungkan antara tabel fakultas ke tabel biblio untuk menampilkan atau mengedit data seperti itu. Oke, setelah dirasa sudah, maka tampilannya seperti ini. Maka data berhasil diinput ke biblio. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oke, mungkin bisa dibaca di modul tadi ya.
masalah tentang fakultas tadi. Kalau ada pertanyaan nanti boleh di grup. Nah, untuk PR-nya, saya ingin kalian membuat suatu master file atau suatu master file. Ini kan yang kita buat tadi fakultas. Kalian buat berarti prodi. Prodinya simple saja seperti ini. Tabelnya boleh tabel yang sama. Buat seperti fakultas ini. Bisa di create, update, delete, dan di create, read, update, dan delete. Atau bisa di CRUD ya untuk prodi. Itu untuk PR-nya. Mungkin kira-kira kalian sanggup berapa hari? Untuk PR-nya. Kayaknya 1 minggu sih, Kang. Soalnya saya agak bingung gitu. Bukan bingung, kayak coba-coba terus dulu gitu. Nggak tahu kalau yang Ya, emang kalau masalah coding emang agak sulit ya. Jadi menurut saya itu baca aja di modul karena step-stepnya itu di modul itu sudah tersedia. Kalau kalian bingung, baca aja di modul seperti itu. Nah, kalau untuk PR-nya gimana tuh? Sampai berapa hari? Saya tergantung kalian aja lah gimana. Karena ini kan tentang coding ya. Mungkin agak ribet. Seperti itu. Tugasnya membuat prodi di halaman master file. Oke. Kalau hari Selasa gimana? Atau Senin? Boleh, Mas. Boleh. Tunggu, kalian sebelumnya sudah ada basic pemrograman nggak di waktu di kuliah? Kang, Basic pemrograman sudah ada atau belum kalau di kuliah? Kang, deadline-nya bisa hari Kamis, Kang. Soalnya kan kalau ngoding itu 90% itu memperbaiki yang error, Kang, biasanya kalau aku. Ya, kalau error tinggal dikabarin aja di grup, mungkin nanti bisa saya bantu. Jangan takut error ya kalau coding itu. Mungkin errornya itu namanya salah, mungkin khilaf ya mungkin namanya. Tapi kalau sesuai dengan yang di modul tadi, sesuai yang di modul yang kalian bikin, itu kan sama tuh antara fakultas sama prodi. Mungkin bisa di copy-copy. Yang penting intinya dari pembelajaran ini kalian mengerti dulu alur dari sistem Setiadi itu. Gini cara buat master file kayak gini loh, cara buat menambahkan data di ETD gini loh, cara menggabungkan antara tabel fakultas ke tabel biblio atau buku seperti itu. Penting alurnya kalian sudah mengerti. Kalau untuk dari sistem coding mungkin nanti kalau ada error mungkin bisa di screenshot atau di grup gitu. Gimana? Untuk sebelumnya apa dari fakultas mana yang belum ada ngerti sama sekali coding? Atau dalam kuliahnya itu tidak ada coding? kalau di UPI kan nggak pernah ada basic coding, Kang. Walaupun apa namanya ada konsentrasi IT, tapi bukan ke coding, Kang. Kalau di UPI yang waktu kurikulum saya gitu. Tapi ya kalau ya jadi ya saya kayaknya hampir 0% sih basicnya gitu. Cuma pernah lihat-lihat aja, baca-baca aja gitu kalau saya. Oke. Ya. Ya udah, berarti hari Rabu lah ya. Boleh. Ini kesepakatan aja sih gimana. Kalau hari Rabu bisa, ya udah Rabu. Kalau kalian bisanya hari Kamis untuk kumpulin tugasnya, ya udah Kamis. Tergantung kesepakatan aja sih gimana.
Kang Jerry, Boleh sih, Ya. Kang. Kang Jerry, ini Ya, nanti ngumpulinnya gimana deh? Di nanti screenshot kah atau nanti sekalian dibahas via Zoom aja nanti. Nanti kalian share screen, cuma lihat tampilannya aja begitu. Bisa. Tinggal di share screen aja sih. Waktu Zoom, misalkan nih kumpul tugasnya tuh di hari Rabu. Berarti kita Zoom-nya tuh di hari Kamis. Gimana? Atau boleh juga kumpulin fakultas filenya. File kan itu kan satu file loh. Dikumpulin aja nanti ya. Menjadi fakultas apa gitu. Prodi ya. Cuma satu file aja ya. Yang kan yang diedit atau yang ngoding itu kan cuma satu file. Berarti tugas waktu perkumpulan tugas itu kalian cuma melampirkan file aja. Oke. Berarti hari Rabu ya. Gimana? Boleh? Boleh, Dari Mas. dari Insya Allah, saya Kang. Oke. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nih sebelum kita close. Oh iya, Mas, jangan lupa reportnya nanti di-share ya. Oh Makasih. ya, boleh. Ya. Ada saya rekor nggak? Oh ada. Oke. Tidak ada ya. Berarti pengumpulan tugas itu di hari Rabu. Saya tunggu ya. Dikirim aja via WA boleh atau via grup. Tinggal kasih namanya aja. Ya. Tugasnya itu prodi. Nanti saya listkan lagi ya. Soalnya itu apa. Oke. Ada pertanyaan lagi nih sebelum kita izin karena di Aceh udah memasuki azan zuhur ya. Sekitar 2 menit lagi. Azan asar, sorry. Oke, nggak ada ya. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, sesi minggu kelima, sesi pertama ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Jerry. Ya, Luar biasa sekali. luar biasa kali codingnya. Oke.